Abi Dawud adalah kunyah. Banyak orang yang tidak kenal nama. Jadi namanya bukan Abu Dawud, tetapi Sulaiman ibnu Ash'ash ibnu Ishaq ibnu Bashir ibnu Shaddad ibn Amr ibn Imran al-Azdi. Sekali lagi al-Azdi, satu suku yang ada di Yaman. Kemudian As-Sijistani. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Abi Dawud ini hidup di zaman keemasan. Abi Dawud ini hidup di zaman keemasan. Dia masuk pada sabda Nabi SAW, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasi aku dan sahabat. Kemudian setelahnya para tabi'in, kemudian setelahnya para tabi'ut tabi'in. Inilah generasi salaf namanya. Jadi kalau disebut generasi salaf, berarti mencakup 3 generasi. Pertama para sahabat, yang kedua para tabi'in, yang ketiga para tabi'ut tabi'in. Ini disebut dengan salaf. Jadi Abi Dawud itu masuk pada tabi'ut tabi'in. Dia hidup di masa kekhalifahan Ma'mun di sebuah negeri namanya Sijistani. Sijistani itu kalau sekarang mungkin disebut Afghanistan, ya, sekitar Afghanistan sana, ya, itulah Sijistani. Atau sebagiannya masuk ke Pakistan atau Iran gitu ya. Antara itulah, antara Afghanistan, Iran, Pakistan gitu ya. Lah Sijistani itu ya di sekitar situ. Lah Abi Dawud itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dicintakan dengan ilmu. Abi Dawud itu dari kecil sudah dicintakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan ilmu. Lah sebagaimana para ulama sebelumnya, baik mulai daripada Imam Ahmad, kemudian Abu Hanifah, kemudian juga imam-imam yang lainnya, Imam Syafi'i, kemudian Imam Bukhari, Imam Muslim, hampir semua ulama hadis yang memang mereka menjadi ulama-ulama besar itu tidak lepas daripada rihlah. Maksudnya berjalan safar ke sana kemari untuk talabul ilmi, termasuk Abi Dawud. Jadi Abi Dawud itu setelah kemudian dia belajar kepada ulama di daerahnya, kemudian dia tawaf ataupun berangkat menuju Khurasan. Dan Khurasan itu banyak para ulama di zaman itu. Kemudian juga safar ke negeri Ar-Ray. Kemudian safar ke Irak, termasuk kepada Hijaz. Hijaz itu maksudnya Mekah dan Madinah, dan beberapa negeri yang lainnya. Jadi betul-betul Abi Dawud itu keliling dunia hanya mencari hadis. Mencari hadis Nabi SAW. Beliau keliling dunia sama dengan ulama-ulama yang lainnya. Dan ini sebagai pengamalan sabda Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi barang siapa yang berjalan, salaka itu berjalan artinya berjalan dari satu negeri ke negeri berikutnya. Begitulah para ulama. Kemudian betul-betul dalam perjalanan itu yang ia cari hanya ilmu agama, ilmu din. Maka Rasul katakan sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Makanya para ulama mengatakan al-ilmu wasilatun ala kulli fadilatin. Ilmu itu sebuah wasilah mencapai sebuah keutamaan. Jadi ilmu itu mengangkat derajat orang. Nah makanya kemudian Abi Dawud ini namanya harum. Setiap kita membaca hadis Nabi SAW, selalu kita jumpai dengan kalimat rawahu Abi Dawud, rawahu Abu Dawud, rawahu Abu Dawud, telah meriwayatkan Abu Dawud, telah meriwayatkan Abi Dawud. Seolah-olah apa? Lisan kita tidak lepas daripada perkataan atau kata-kata rawahu Abu Dawud. Jadi Allah catat, bayangkan, ya. Jadi nama Abi Dawud itu akan terus senantiasa dikenang selama dunia masih ada. Selama orang membaca hadis Nabi pasti disebut Abi Dawud di situ. Itu menunjukkan apa? Ilmu mengangkat Abi Dawud. Kenapa? Karena Abi Dawud sangat mencintai ilmu, maka Allah cintai penyebutannya di hadapan manusia. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Taib. Di antara akhlak Abi Dawud ada yang cukup menarik, ikhwan. Kisahnya
Jadi dikisahkan suatu ketika Amir Baghdad ini mendatangi Abi Dawud, langsung datang ke rumahnya. Kemudian Amir Baghdad ini meminta kepada Abi Dawud 3 perkara. Yang pertama, wahai Abi Dawud, seandainya kau habiskan waktumu di Basrah, sekarang Basrah sudah kharib, sudah rusak, sudah banyak maksiat di mana-mana, ulama sudah banyak yang meninggal. Seandainya kau berangkat ke Basrah, perbaikilah Basrah di sana, kau jadi ulama Basrah di sana. Kemudian kata Abi Dawud, lalu yang kedua apa? Yang kedua, tolong bacakan kitab sunanmu kepada anak-anak. Kemudian yang ketiga, kata Abi Dawud, buatkan majelis khusus untuk anak-anakku, ajari mereka. Tapi Abi Dawud yang mengatakan, kalau yang pertama oke, yang kedua boleh, yang ketiga saya tidak bisa. Kalau saya harus membuat majelis khusus untuk anak-anakku, tidak bisa. Kalau anak-anakku ingin belajar, ya belajar seperti yang lain. Kalau saya buka dars di masjid ini, hadirlah di masjid. Kenapa mesti dikhususkan begitu? Kemudian kata Amir, tapi anak-anakku berbeda dengan yang lain. Bagaimana kalau dalam majelis itu aku gunakan semacam tabir biar anak-anakku ngaji? Terserah mau pakai tabir nggak pakai tabir, yang jelas jangan kau khususkan aku mengajar anak-anak. Menunjukkan apa? Ini ulama-ulama yang betul-betul netral, bukan penjilat pemerintahnya. Enggak, ini ulama-ulama yang betul-betul tidak bisa diatur pemerintah. Walaupun anak khalifah tidak mau. Kalau ingin ngaji datang ke masjid. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Kata Abdullah bin Abbas, ilmu itu didatangi, bukan datang sendiri gitu. Lah jadi suatu ketika Abi Dawud ini sedang safar menggunakan sampan perahu. Tiba-tiba sudah jauh tuh, dari tepian sudah jauh. Sudah menjauh dari tepian, sudah jalan gitu ya. Rupanya dia melihat ada orang yang di tepian itu sedang bersin. Hacin gitu ya, bersin gitu ya. Apa gimana orang bersin? Ya begitulah orang bersin ya. Hacin gitu orang bersin. Kata Abi Dawud sama orang kapalnya, tolong dekati orang bersin itu katanya. Kata perahu, tidak bisa. Kamu kalau ingin dekati orang bersin itu tambah ongkosnya 1 dirham. Gak apa-apa, saya tambah kau 1 dirham. Kemudian didekati orang bersin, hanya mendoakan yarhamukallah. Habis itu ya kita berangkat lagi. Hanya ingin mendoakan yarhamukallah. Jadi orang bersin kan alhamdulillah. Dia dengar alhamdulillah. Abi Dawud dalam sampan dia mengatakan, tolong kau dekati aku sama orang bersin itu. Kata yang punya sampan, tidak bisa. Kalau ke sana jamku habis, kau bayar lagi 1 dirham. Gak apa-apa, kau bayar kau 1 dirham. Berangkat dia. Setelah dekat dengan orang bersin, yarhamukallah, kata orang bersin, yahdikumullah wa yuslih balak. Langsung pergi. Hanya untuk menjawab salam, menjawab orang bersin, dia mengeluarkan 1 dirham. 1 dirham itu 4 gram emas lah ya. Hanya untuk jawab bersin. Jadi yang punya kapal ini heran, kok sampai seperti itu Abi Dawud itu. Dan ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, dan diriwayatkan oleh Imam Ibnul Munzir ya, kisah ini cantumkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi kenapa anda sampai nekat gitu kan, bayar 1 dirham hanya untuk menjawab yarhamukallah? Kata Abi Dawud, saya ini sedang safar, mudah-mudahan dengan doanya dia kepadaku, kan ada doanya kan kalau menjawab kan, kalau dia mengucapkan alhamdulillah kita katakan yarhamukallah. Kemudian yang bersin menjawab yahdikumullah kan begitu. Mudah-mudahan dengan doa dia kepadaku ini sebuah mustajabud doa. Allah jadikan ini sebab Allah kabulkan doaku. Sebab Allah kabulkan doaku. Ya. Betul ketika Abi Dawud kemudian setelah selesai dari sampan, kemudian dia tidur di malam hari, dia bermimpi. Dalam mimpinya ada suara dari langit dan mengatakan kepada Abi Dawud, ya Aba Dawud, innallaha qad baddalaka bil jannati. Allah sudah menggantikan kamu dengan 1 dirham itu dengan surga. Innallaha qad baddalaka
dirhamun bil jannah. Allah sudah menggantikan dirimu dengan 1 dirham, 1 dinar, 1 dirham itu dengan surga. Subhanallah. Terkadang ikhwan, amalan-amalan kecil itu menjadikan pembuka pintu surga. Ini kan amalan kecil, menjawab yarhamukallah itu kan amalan kecil. Tapi dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala beri kabar gembira kepada Abi Daud dengan sebab 1 dirham dia dimasukkan ke dalam surga. Ya, karena amalan kecil itu biasanya cenderung ikhlas. Beda dengan amalan besar. Makanya jangan pernah remehkan amalan kecil. Kata Nabi SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq. Kata Rasulullah, jangan kalian remehkan sekecil apapun kebaikan walaupun hanya melempar senyum kepada saudara. Imam Abi Daud ini luar biasa, punya guru-guru yang kredibel, yang luar biasa. Salah satu gurunya adalah Imam Ahmad. Imam Ahmad inilah yang sangat berpengaruh kepada Abu Daud. Jadi Abi Daud itu betul-betul terpengaruh dengan Imam Ahmad karena memang dia murid khususnya Imam Ahmad. Lah Imam Ahmad ini kan murid guru seniornya Abi Daud, tetapi Imam Ahmad pun menghormati Abi Daud. Sampai-sampai dia pun pernah meriwayatkan hadis dari Abi Daud. Berarti Imam Ahmad juga jadi muridnya Abi Daud. Ya. Padahal Imam Ahmad itu guru seniornya. Tapi karena melihat keistimewaan Abi Daud, terkadang Imam Ahmad meriwayatkan juga dari Abi Daud, seolah-olah guru dan murid jadinya gitu. Ya. Tetapi subhanallah, walaupun demikian Abi Daud setiap dia menulis masalah-masalah dalam Sunan Abi Daud itu selalu bertanya kepada Imam Ahmad. Makanya dia pengaruh Imam Ahmad kepada Abi Daud luar biasa. Ya, dia juga gurunya Imam Bukhari, Imam Muslim itu gurunya juga. Tetapi yang paling berpengaruh pada kehidupan thalabul ilmi Abi Daud itu Imam Ahmad. Makanya wajar lihat murid-muridnya. Murid-muridnya Imam Nasai, Imam Tirmidzi itu murid-muridnya Abi Daud itu. Dan mereka jadi ulama-ulama hadis juga gitu ya. Jadi memang luar biasa. Abi Daud ini memiliki karismatik yang luar biasa. Kita lihat pujian para ulama terhadap Abi Daud. Qala Abu Hatim Ibn Hibban. Abu Hatim Ibn Hibban, Abu Dawud ahadu a'immatid dunya fiqhan wa ilman wa hifdhan wa nusukan wa wara'an wa itqanan jama'ah wa sannafa wa dabba 'anis sunan. Lihat bagaimana pujian para ulama. Abi Dawud adalah salah seorang dari ulama-ulama dunia, baik dari segi fikih, dari segi pengetahuan ilmu, dari segi hafalan, dari segi pengorbanan, dari segi wara', dari segi kekuatan hafalan. Dia mengumpulkan banyak riwayat, dia banyak karyanya, dan dia orang yang senantiasa berusaha mengamalkan sunnah Rasul. Kemudian juga dijelaskan oleh Imam Hakim. Imam Hakim mengatakan, li Abi Dawud, kana Abu Dawud imamu ahlil hadithi fi asrihi bila mudafa'ah. Sampai dikatakan Imam Abi Dawud itu termasuk imamnya ahli hadis pada zamannya. Tidak ada khilaf di antara ulama. Ulama sepakat di zamannya Abi Dawud adalah pakarnya ulama hadis. Tidak ada yang berselisih para ulama tentang kemampuan Abi Dawud dalam bab hadis. Kemudian juga dijelaskan oleh Al-Allam Ibn Abdis Samad, sami'tu Aba Dawud wa kana min fursanil hadis. Beliau adalah termasuk jawaranya hadis ya. Wa qala al-Hafidh, berkata al-Hafidh, maksudnya Abu Abdillah Ibn Mandah. Beliau mengatakan, di dunia ini hanya ada 4 orang yang mereka mampu membedakan antara hadis yang terdapat cacat, hadis yang baik, hadis yang bisa dipakai, hadis yang tidak bisa dipakai. Artinya yang menguasai ilmu ilal itu hanya 4 katanya. Pertama Imam Bukhari, yang kedua Imam Muslim, yang ketiga Abi Dawud, dan yang keempat Imam Nasai. Abi Dawud masuk dalam deretan para ulama yang dilebihkan oleh para ulama yang lain tentang kemampuannya dalam ilmu ilal. Ya, ilal hadis maksudnya. Kemudian juga dikatakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Al-Khatib Al-Baghdadi beliau mengatakan ketika menjelaskan tentang karya beliau Sunan Abi Dawud,
Jadi ketika sudah dicatat Sunan Abi Dawud itu, maka kitab itu kemudian ditampakkan kepada Imam Ahmad. Bagaimana karyaku ini? Maka Imam Ahmad dikatakan, kata Al-Khatib, fastajadahu wastahsana. Imam Ahmad mengatakan bahwa itu kitab sangat bagus sekali, sangat mantap gitu. Ya, dipuji habis-habisan kitabnya oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dan banyak lagi kisah-kisah. Adapun Abi Dawud rahimahullahu ta'ala, di antara wafat beliau Abi Dawud wafat di Basrah pada hari Jumat, ya. Dan itu disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, sanata 75 wa mi'ataini, ya, sekitar tahun 275 beliau wafat di Basrah pada hari Jumat, sebagaimana dikatakan Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wan Nihayah. Wallahu alam. Ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya.